Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan bahas buku berjudul Yang Belum Usai karya Pijar Psikologi. Trauma masa lalu. Setiap emosi memiliki nama, tetapi kita tidak diajarkan untuk mengetahui nama-nama emosi tersebut. Dibandingkan mengetahui nama perasaan, sering sekali orang tua atau orang terdekat kita ketika kita kecil mengalihkan emosi negatif kita dengan iming-iming mainan. Hal ini membuat luka tidak pernah disembuhkan atau justru dialihkan. Luka bisa disebabkan karena trauma di masa lalu, yaitu reaksi emosional akibat terpapar pengalaman buruk. Peristiwa traumatik ini memicu reaksi ketakutan dan stres. Mereka juga selalu menghindar dari berbagai hal yang mengingatkan pada hal trauma. Trauma di masa lalu termasuk di masa anak-anak membuat ia tidak dapat terhubung dengan diri sendiri. Trauma yang menyebabkan seseorang merasa terasing ketika dewasa, serta perasaan tidak diterima oleh orang lain. Rasa ini pun membuat seseorang sulit untuk menerima diri sendiri apa adanya. Bisa jadi, luka atau trauma yang kita rasakan disebabkan oleh masalah kecil yang tidak kita sadari. Ada cara-cara untuk mengidentifikasi luka batin. Pertama, menyadari pola berulang di dalam diri, dan kedua, menyadari kalimat yang kamu gunakan ketika marah-marah. Ketiga, kata-kata yang digunakan ketika mengeluh, dan keempat, akui siapa orang yang paling dibenci dan membuat kamu sakit hati. Pola asuh. Pengasuhan menciptakan attachment atau bonding antara orang tua dan anak. Ini adalah kebutuhan dasar seorang anak. Pengasuhan yang intim membuat rasa aman dan percaya diri pada anak-anak. Kehadiran baik fisik, emosi, sensitif, responsif membuat anak mampu berpikir dan mengelola pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kita juga perlu mengetahui bahwa pengabaian, ketidakkonsistenan orang tua, dan kurangnya cinta dari orang tua dapat menyebabkan masalah kesehatan mental pada anak. Tanpa bonding dari orang tua ini, kecil kemungkinan anak akan menjadi orang yang bahagia, mandiri, dan tangguh kelak ketika di masa depan. Dalam pengasuhan ini, tidak hanya didominasi oleh ibu, akan tetapi ayah pun harus terlibat aktif dalam pengasuhan. Ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi kondisi anak ketika dewasa, karena ayah memiliki sisi rasional dan daya kritis. Ini akan membawa perubahan yang signifikan pada anak. Anak menjadi pandai bersosialisasi, berprestasi, dan cenderung tidak bermasalah dalam sisi emosional. Pola pengasuhan yang salah akan menciptakan ruang bernama inner child. Inner child ini akan muncul ketika kita bertumbuh dewasa. Inner child adalah seseorang yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil atau sisi kekanak-kanakannya ada di dalam dirinya. Ini disebabkan masalah dalam kepercayaan dan keintiman. Rasa sakit yang disebabkan oleh siapapun adalah momentum untuk mengirimkan sinyal bahwa anak kecil di dalam diri kita perlu kita sapa. Anak yang merasa diabaikan oleh orang tua merasa ia tidak pantas untuk dicintai dan tidak pantas untuk mendapatkan perhatian. Orang tua yang menerapkan peraturan yang ketat pada anak akan membuat anak tidak bahagia, tidak didengar, dan tidak mampu dalam mengambil keputusan. Pengalaman masa kecil ini mempengaruhi diri sendiri di masa depan. Pikiran. Di dalam pikiran kita selalu ada kata-kata yang terus berulang di dalam kepala secara sadar maupun tidak sadar. Semakin kata-kata ini diulang, maka semakin efektif dan kuat sekali dampaknya. Contohnya, keyakinan bahwa kita tidak patut dicintai membuat kita menjauhi kedekatan dengan orang lain. Dampaknya dilihat dari kehidupan sosial yang tidak berkembang. Kata-kata yang menyakitkan akan terngiang-ngiang di dalam kepala yang memiliki dampak. Kita akan berhenti untuk memperbaiki diri dan tidak berdaya pada kondisi ini atau membatasi diri. Perlahan-lahan, kita akan menyadari bahwa pikiran kita berbohong pada diri sendiri dan hanya bisa melihat dari sisi buruknya saja.
Untuk mengurangi perkataan negatif, kita dapat menulis jurnal dan menandai kata-kata yang sesuai dengan perkataan kita di buku yang sedang kita baca. Proses ini menjadi gerbang agar kita dapat mengenal diri kita lebih mendalam. Di dalam pikiran kita pun terdapat sampah pikiran yang mempengaruhi cara kita bersikap dan mengontrol diri. Permasalahan psikologi seseorang disebabkan oleh cara seseorang menyikapi atau memandang situasi. Cara yang dapat kita lakukan untuk membersihkan sampah pikiran adalah: pertama, menulis. Berfokus pada emosi yang bersentuhan dengan pengalaman yang dialami. Berfokus pada apa yang terjadi, pengalaman yang tidak enak, dan menuliskan pengalaman sesuai dengan faktanya. Kedua, terapi notes. Menulis pikiran yang mengganggu. Membaca berulang kali untuk dapat mengenali situasi. Yang ketiga, gratitude journal, tulisan tentang hal baik, ucapan syukur, dan terima kasih untuk diri sendiri atau orang lain. Ketiga hal di atas bisa membantu kita untuk meredakan hiruk-pikuk di dalam pikiran serta menyadari perasaan kita saat ini dan menerimanya. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku yang belum usai karya Pijar Psikologi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.